Pemuja setan dalam konteks musik biasanya merujuk pada band yang musik dan liriknya mengandung tema-tema setan, paganisme, atau simbol-simbol yang dianggap terkait dengan setan. Banyak band metal, khususnya dari subgenre seperti black metal dan death metal, sering dikaitkan dengan pemujaan setan. Meskipun tidak semua band tersebut secara harfiah adalah pemuja setan. Asal-usul dan karakteristik. Dalam dunia musik, khususnya genre rock dan metal, beberapa band sering dikaitkan dengan tema-tema satanisme atau pemujaan setan. Musik-musik beraliran death metal sering menjadi pilihan bagi kelompok yang ingin menyebarkan ideologi ini, meskipun perlu dicatat bahwa tidak semua band metal atau rock merupakan pemuja setan. Ajaran satanisme mulai berkembang pesat sejak abad ke-20, ditandai dengan kemunculan agama-agama baru yang para pengikutnya mengklaim diri sebagai pemuja setan atau Luciferian. Meskipun begitu, istilah satanisme diperkirakan sudah ada sejak abad pertengahan, tahun 500 sampai dengan 1400 Masehi. Band-band yang dikaitkan dengan satanisme, beberapa band yang sering dikaitkan dengan pemujaan setan antara lain adalah Black Sabbath. Salah satu band yang paling sering dikaitkan dengan pemujaan setan, terutama di era awal heavy metal. Lirik-lirik gelap, riff gitar yang menakutkan, dan nama band itu sendiri dianggap sebagai indikasi keterlibatan dengan okultisme. LED Zeppelin band legendaris yang juga tak lepas dari tuduhan berhubungan dengan satanisme, terutama gitarisnya Jimmy Page, yang diketahui sangat tertarik pada okultisme dan pengajaran Aleister Crowley. Ghost Band, asal Swedia yang identik dengan tema-tema satanisme, baik dari segi lirik maupun estetika panggung. Vokalis utama band ini yang dikenal sebagai Papa Emeritus, sering tampil dengan pakaian mirip Paus Katolik dalam versi gelap dan penuh simbol setan, kontroversi dan tuduhan. Meskipun beberapa band dikaitkan dengan pemujaan setan atau aliran sesat, kebanyakan tuduhan tersebut tidak lebih dari spekulasi dan interpretasi pribadi. Banyak dari mereka yang menjelaskan bahwa tema-tema gelap dalam musik mereka hanya sebagai bentuk ekspresi seni dan bukan sebagai bentuk ajakan atau keyakinan pribadi. Beberapa band bahkan menghadapi larangan tampil di berbagai negara karena dianggap menyebarkan ajaran satanik. Misalnya, Devouror, band asal Singapura yang batal tampil di Kuala Lumpur setelah menerima protes dan larangan dari Dewan Gereja Malaysia. Band tersebut diduga memiliki lirik anti-Kristen dan pro terhadap ajaran setan. Di Indonesia sendiri, band India yang digawangi oleh Baskara Putra juga pernah dituduh menyebarkan aliran satanis dan Illuminati setelah penonton melihat patung yang diduga sebagai simbol satanis di atas panggung saat konser mereka. Metode menghipnotis penonton. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa band-band ini benar-benar menghipnotis penonton dalam arti, sesungguhnya beberapa taktik pertunjukan mereka sering disalahartikan sebagai upaya indoktrinasi. Pertama adalah penggunaan elemen visual dan simbol. Seperti kasus konser Hindia, di mana penonton diminta menutup mata menggunakan kain yang sudah mereka bawa. Kemudian diminta membuka penutup mata itu di tengah lagu untuk disuguhkan dengan kehadiran patung yang diduga simbol satanis. Kedua adalah dengan lirik-lirik provokatif. Beberapa band menggunakan lirik yang dianggap menghujat agama atau mengajak pendengar ke arah negatif. Misalnya, pada lagu Matahari Tenggelam milik Hindia, terdapat potongan lirik, "Ku doakan kita semua masuk neraka," yang menuai kontroversi. Ketiga adalah penampilan panggung yang dramatis. Band seperti Marilyn Manson menggunakan penampilan eksentrik, lirik provokatif, serta gaya panggung yang menyeramkan, membuat mereka sering dituduh sebagai pemuja setan dan berusaha mempengaruhi penggemar mereka. Dan yang keempat adalah penggunaan topeng dan kostum. Beberapa band seperti Ghost selalu mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka,
menambah kesan misterius dan okultisme dalam pertunjukan mereka. Penting untuk dicatat bahwa banyak dari elemen-elemen teatrikal ini adalah bagian dari seni pertunjukan dan tidak selalu mencerminkan keyakinan pribadi para musisi. Totalitas dalam bersolek dan menampilkan visual ala satanisme. Beberapa di antaranya memang sebatas gimmick semata, meskipun ada beberapa band yang terang-terangan mengklaim sebagai penganut satanisme sejati. Melampaui batas-batas Eropa dan Amerika, aliran musik metal yang dikaitkan dengan satanisme juga telah menembus ke kawasan Asia dan Indonesia, membawa pengaruh yang signifikan dalam skena musik underground di wilayah tersebut. Di Asia, aliran musik black metal yang awalnya diklaim berasal dari Eropa telah mewabah bahkan sampai ke Indonesia. Karakteristik musik yang keras dan cara bersolek yang tidak biasa dari para pelakunya membuat band-band black metal sering dicap sebagai pemuja setan. Tak jarang, simbol-simbol satanisme seperti pentagram terbalik dan sisi kambing sabat Baphomet sengaja dipertontonkan sebagai bagian dari identitas band beraliran ekstrim tersebut. Salah satu band Asia yang mendapat sorotan karena dianggap mengusung tema satanisme adalah Devourer dari Singapura. Band ini pernah mengalami kontroversi ketika pertunjukan mereka di Kuala Lumpur. Malaysia dibatalkan setelah menerima protes dan larangan dari Dewan Gereja setempat. Devourer, yang merupakan band beraliran black metal, dituduh memiliki lirik anti-Kristen dan mendukung ajaran setan. Keputusan pembatalan tersebut menyebabkan perdebatan di kalangan penggemar musik ekstrim, dengan banyak orang yang menyayangkan tindakan tersebut karena dianggap membatasi kebebasan bermusik. Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dengan musik metal, termasuk band-band yang sering dikaitkan dengan tema-tema gelap dan satanisme. Berbeda dengan musisi underground mancanegara yang terkadang terang-terangan mengakui keterlibatan dengan satanisme, para penggila musik metal di Indonesia umumnya menolak anggapan bahwa mereka adalah pemuja setan. Namun, mereka tetap mengadopsi elemen-elemen teatrikal yang serupa dalam pertunjukan mereka. Musisi metal Indonesia memiliki karakteristik unik dalam aksi panggung mereka, seperti menempatkan sesajen lengkap dengan kembang 7 rupa, air kembang, kemenyan yang dibakar, dan kepala kambing bersimbah darah untuk melengkapi pertunjukan. Sesuatu yang mungkin sulit ditemukan di luar Indonesia. Para undergrounder ini dikenal memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar, yang kemudian dituangkan dalam lirik-lirik lagu mereka, yang sering bercerita tentang kebencian, pemberontakan, kematian, dan kekuasaan setan di dunia. Menariknya, meskipun beberapa band black metal terkenal seperti Behemoth dan Gorgoroth sering dicekal di berbagai negara, karena dianggap mempraktikkan pemujaan setan, mereka justru pernah manggung di Indonesia. Behemoth, band asal Polandia, pernah 2 kali tampil di Indonesia. Pertama pada 3 November tahun 2008 di Vicky Sianipar Music Center, Jakarta, dan kemudian pada 3 November tahun 2013 di acara Rock in Solo. Kedua, konser tersebut berjalan mulus tanpa kendala berarti. Meskipun band yang sama pernah dicekal di negara lain, seperti Irlandia, karena dianggap mempraktikkan satanisme dan paganisme. Demikian pula dengan Gorgoroth, salah satu band black metal paling kontroversial asal Norwegia, yang pernah 2 kali tampil di Indonesia. Pertama kali pada April tahun 2015, dalam konser yang dipromotori oleh Ki Gendeng Pamungkas di Bogor, Jawa Barat, dan kedua kalinya pada Hammer Sonic tahun 2016 di Angkol Eco Park, Jakarta. Indonesia bahkan menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia yang pernah dikunjungi Gorgoroth, sementara di negara-negara lain band ini sering dicekal dan diboikot. Salah satu alasan pencekalan mereka adalah aksi-aksi kontroversial dalam pertunjukan, termasuk insiden di Krakow, Polandia pada tahun 2004. Selain band-band internasional,
Indonesia juga memiliki band-band lokal yang mengusung tema-tema gelap dan horor, meskipun tidak selalu terkait dengan satanisme. Band seperti Kelelawar Malam yang aktif sejak tahun 2007 menghadirkan elemen visual horor dalam promosi mereka. Dari judul lagu seperti Bangkit dari Kubur, Ratu Kegelapan, hingga Kafir, serta cover CD dan konten media sosial mereka. Ada juga band Bevertan yang sering dikategorikan sebagai black metal karena pola notasi dan gaya musik mereka, meskipun lirik-lirik mereka tampaknya tidak terlalu fokus pada tema-tema satanisme seperti setan, api neraka, atau anti Tuhan yang umumnya menjadi ciri khas lirik black metal. Band Rabu dari Yogyakarta juga menyebarkan nuansa horor melalui lirik, musik, dan bentuk visual yang unik. Album debut mereka, Renjana, bahkan dikemas dalam wadah yang menyerupai sesajen, menambah kesan seram pada karya mereka. Di balik kontroversi yang sering menyertai band-band metal di Asia dan Indonesia, penting untuk dipahami bahwa banyak dari elemen dan simbol yang digunakan sebenarnya lebih merupakan bagian dari ekspresi artistik dan teatrikal daripada representasi keyakinan religius yang sesungguhnya. Pada akhirnya, seperti yang disarankan oleh beberapa pengamat, mungkin lebih baik untuk menganggap lirik-lirik lagu yang dianggap berbau satanis atau menyimpang dari agama sebagai lirik pemanis lagu yang tidak perlu diyakini, sambil tetap membentengi diri dengan keyakinan agama masing-masing. Fenomena band metal yang dikaitkan dengan satanisme di Asia dan Indonesia menunjukkan bahwa musik sebagai bentuk ekspresi artistik sering melampaui batas-batas budaya dan geografis. Meskipun sering mengadopsi elemen-elemen visual dan tematik yang kontroversial, musisi dan penggemar metal di wilayah ini memiliki interpretasi dan pendekatan unik yang mungkin berbeda dari rekan-rekan mereka di belahan dunia lain. Bagi sebagian besar, yang mereka cari bukan pemujaan terhadap setan, melainkan kebebasan berekspresi dan kesempatan untuk mengeksplorasi sisi gelap dari kondisi manusia melalui medium musik yang intens dan provokatif. Keunikan skena musik metal di Asia, terutama di Indonesia, terletak pada perpaduan antara elemen-elemen universal dari genre tersebut dengan tradisi lokal dan sensitivitas budaya. Ini menciptakan bentuk ekspresi yang khas yang, meskipun sering disalahpahami dan kadang-kadang menghadapi penolakan, terus berkembang dan menemukan penggemarnya sendiri di tengah masyarakat yang beragam.